Selamat pagi semua. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 41. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joas. Dan pagi ini pengharapan, menghiburan kepada bangsa yang di dalam pembuangan. Yaitu menghibur bangsa Israel yang saat itu di dalam pembuangan kehilangan pengharapan. Dan juga menghimbau bangsa Israel. Dan juga menghibur kita yang sekarang ini. Dan kita gigis sampai itu terhadap orang pemuda-pemuda Hong Kong. Hari ini ada pengumuman tentang DSE. Yaitu DSE adalah pengumuman yang memasuki universitas. Yaitu anak-anakmu yang dalam keadaan dalam DSE. Dan berita ini ada memberikan pengharapan kepada kita. Saya memberi tema, hambaku jangan takut. Tuhan yang berkuasa. Nah, kita melihat itu satu bagi tema pertama ayat 1 sampai 7. Betul tema yang kecil ini. Sejarah di dalam kekuasaan Tuhan. 4 ayat Yesaya pasal 41 ayat 1. Dengarkanlah aku dengar berdiam diri hai pulau-pulau. Yaitu dikatakan di kelas itu dengarkanlah. Itu ditaruh di depan. Itu hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Mereka mesti diam. Yaitu diam ini tentang bagaimana di dalam pengadilan memberitakan satu. Bisa bagaimana kita di dalam pengadilan kita melihat bagaimana dalam pengacara pengadilan dan hakim berkata khas, yaitu maksudnya diam, tenang. Ya ini kita Tuhan di sini bagaimana satu pengadilan supaya kita mendapat satu kekuatan baru. Ya kita di dalam kelemahan dan kita bangkit dan melakukan satu hal berkat. Dan berkata sama pulau-pulau ini berkata kamu mesti bangkit dan membuat kekuatan. Dan kita bangkit untuk menjadi membela perkara kita. Kenapa itu satu perkara ini? Karena di saat itu bangsa mereka tidak percaya karena sejarah di dalam kekuatan. Dan kita semua kekuatan ini dan tidak percaya kepada berharap. Seperti Babylon itu tentang ada berharapnya dari Mesir adanya raja mataharinya dan itu dan di sini mereka di dalam kekuasaan berharap dan Tuhan berbicara kepada mereka kalian mesti tenang. Dan juga kami ada 2 pemesarahan dan diberitakan. Yang pertama pas di ayat kedua. Siapa yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Dan siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa di depannya dan menurunkan raja-raja? Ayat 4, dan satu lagi permasalahan. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dan siapakah yang melakukan, menentukan sejarah ini? Dan tentang kerajaan, ketentuan dari sejarah ini. Dan satu, turun-temurun. Dan ini yang dikatakan, menggerakkan dari timur itu siapa? Yaitu dalam Yesaya ini, ya, pasal ke-7 ayat 1. Itu mereka itu raja ini yang dibarikan. Siapa raja kulit ini? Yaitu di dalam sejarah itu yang sangat berkuasa, yaitu di saat bangsa Asyur dibangkit. Dan bagi timur yaitu Babel dan betapa kuat dan meneran Asyur. Dan kita tahu ya di dalam utara dimusnahkan oleh Asyur dan juga selatan oleh Babel. Jadi dari timur ada satu bangsa yang
baik itu dibangkitkan, yaitu Persia. Dan sebenarnya Persia adalah satu bangsa, satu kerajaan yang tidak sangat mereka hormati ya. Dan di sini dari timur dia bangkit dan juga dia mengalahkan Babel. Ya, ini ada timur yang bangkit satu orang ini, dan Tuhan berkata, dan Tuhan memberitakan orang ini kepada bangsa-bangsa ini. Dan sebab kulit ini bisa mengendalikan semua bangsa-bangsa. Yaitu sebenarnya bangsa-bangsa ini sebenarnya dahulu seperti debu. Tapi karena Raja Kulit dan pedangnya dan mengejar bangsa-bangsa yang mengejar mereka dan mereka yang melewatinya. Dan Raja Kulit ini merasa kenapa jalannya bisa dengan baik dan kenapa dia terus-terus bisa naik dan berjaya. Dan Tuhan berkata, karena saya. Sebenarnya pemeran utamanya bukan Raja Kulit. Sebenarnya ada Tuhan. Dan siapa yang mengendalikan sejarah ini? Karena dia adalah raja yang kuat, kalau bisa mengendalikan semua ini. Dan kenapa Babel bisa musnah? Tidak mungkin satu negara yang kecil ini bisa, betapa besar Raja Babel bisa musnah. Ayat keempat memberitahukan kepada kita, hanya Tuhan, saku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang kemudian aku tetap dia juga. Dan Tuhan turun tangan, saudara-saudara semua, sejarah di dalam tangan Tuhan. Dan orang bertanya, apakah Raja Kulit percaya kepada Tuhan? Dan sejarah sebenarnya tidak bisa dinyatakan. Dan kita lebih percaya lagi. Dan dia melakukan satu hal. Babel dan Asyur segera dengan peraturan menekan yang sangat tinggi. Dan jadi di Israel ini supaya mereka dicampur dan supaya mereka sesama suku bercampur aduk. Dari Babylon juga membuat mereka itu kembali ke tempat mereka, bagaimana pergi dari kampung halamannya. Jadi saya mau memerintah segala banyak bangsa-bangsa. Jadi baik saya menjalin hubungan yang baik dengan semua suku-suku. Dan jadi di sini akhirnya bangsa Israel boleh kembali ke kampung halamannya dan bisa membangun bait suci dan juga memuliakan Tuhan. Ini ada keputusan dari pemerintahan. Saya Raja Kulit ini sebenarnya tidak percaya pada Tuhan. Jadi Tuhan bisa mengendalikan semua ini. Sebenarnya sejarah ini apakah hanya ada di dalam Alkitab? Sebenarnya tidak. Kita ada sejarah dalam Cina, sejarah Hong Kong. Kita juga mengalaminya. Kenapa kita bisa pergi ke gereja? Dan juga mungkin anak-anak kita yang sekolahnya sekolah Kristen ya. Kenapa generasi kita ini sebenarnya kita orang Cina, kenapa bisa percaya Kristen? Karena Tuhan kita, Tuhan yang mengendalikan sejarah. Dan kita melihat itu banyak sejarah ini 200 yang tahun lalu di dalam sejarah ini. Yaitu sejarah ini juga bagaimana sejarah ini bicara. Dan sejarah ini Tuhan mengendalikan. Dan banyak penyebaran ke firman Tuhan dan bagaimana mereka datang sampai sini yang memberitakan firman ke tempat kita. Tyson dan juga Merin yang juga datang. Mereka semua dikuasai oleh dalam tangan Tuhan dan bagaimana reaksi manusia.
Dan kita melihat tuh ayat 5 dan 7. Dan saya melihat tuh membaca sangat ajaib. Dan situ lensanya ya, dan dia zoom dimelihatkan ke laut. Dan kita pula-pula telah melihat dan terjadi takut, dan ujung-ujung pun menjadi gemetar. Mereka datang makin mendekat. Dan mereka sangat takut ya. Dan ada seorang pun menolong yang lain. Jika kamu tidak bisa membaca dengan jelas dan tidak bisa membedakan siapa yang menuliskan yang mana. Dan ini sekelompok orang di dalam laut ya, dan di sini mereka masih membuat berharap dan mereka masih takut. Dan kita memberitahukan pada mereka, jangan usah takut. Orang yang membuat berhala yang dari kayu itu dan memberitahukan, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memimpikan logam dengan marti menguatkan hati orang. Dan dia berkata padanya, kamu sudah memerasnya dengan besi yang merasnya dengan baik ya. Dan kamu dengan marti dipaku dengan baik supaya berhala itu tidak bisa jatuh atau bergerak. Kalau memang berhala itu hebat, kalau kamu tidak mungkin dimati atau dipaku. Dan mereka saling menghimbau dan menyuruh mereka tidak usah takut. Tapi mereka kekuasaan, sejarah berkuasa, dan mereka dengan sekuat tenaga menyembah berhala ini. Sebenarnya akhirnya sejak ini tidak hanya di dalam sejarah ini, tapi kita orang yang percaya pada Tuhan. Dan sebenarnya apa yang kita suka itu sebenarnya di dalam kita juga adalah satu berhala. Yaitu di satu hal yang dalam kita menghadapi pemberontakan. Dan itu sebenarnya kita juga mengandalkan, menyukai uang, mengandalkan uang kita, itu ada satu berhala yang kita juga. Dan kita mesti berimigrasi ke tempat yang lain yang lebih aman, meninggalkan tempat yang tidak aman. Dan saya juga merasa itu lebih baik ya berimigrasi. Saya mengandalkan uang saya, dan saya mengandalkan uang saya akan aman. Tapi sebenarnya kita tahu tidak ada satupun negara yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu peraturan pemerintah yang bisa mengamankan kita dari semua bencana ini. Dan sila kita juga berberita di Australia atau suhu yang sangat panas. Jadi banyak satu tempat membuat suatu suhu yang sangat tinggi. Tapi saudara-saudara semua, hanya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa dalam sejarah ini. Dan kita masukin ke tema yang kedua, ayat 8 sampai 20. Jauh, tidak usah takut, Tuhan pasti membantumu. Jadi seperti firman Tuhan di dalam laut, yaitu kita masuk bagian kedua, yaitu masuk satu hal yang paling penting. Tuhan pasti akan membantumu. Itu kamu ini siapa? Yaitu hamba Tuhan, yaitu Israel. Ayat 8, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung bumi. Yaitu kuambil ya. Yaitu ya standarnya itu dinyatakan kuambil. Yaitu istri yang bagaimana saya mengasihi Abraham, dan saya juga mengasihimu, dan saya bagaimana saya mengasihi Yakub, dan saya menjaga kehidupanmu, saya memanggilmu kita dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya masa ini satu tempat, satu suku. Kenapa dia bisa menjadi satu kerajaan? Kalau Tuhan dengan tempat yang sangat jauh itu memanggil dia kembali keluar, dia menjadi satu kerajaan.
Dan Tuhan sekali lagi berbicara kepada bangsa Israel, jangan takut, saya akan membantumu. Saya memilihmu, tidak akan melepaskan kamu. Saya tidak akan melepas kamu karena saya memilihmu. Ayat 13 sama 14, jangan takut. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tanganmu dan berkata, janganlah takut, aku lah yang akan menolongmu. Janganlah takut, akulah Tuhan akan menjagamu. Dan ayat 13 juga terus lagi diulang. Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menolongmu. Dan Tuhan akan menopang tangan kananmu. Kamu tidak ada tenaga, saya akan memegangmu. Yaitu, aku ada Tuhan adalah Allahmu. Dan 3 kali, jangan takut, saya akan membantumu. Dan kenapa Tuhan selalu berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, saya akan menolongmu. Karena bangsa Israel saat mereka di dalam pembuangan dan mendengar banyak berita. Dan saya sudah ditekan oleh banyak peraturan. Dan banyak lagi peraturan yang baru datang. Dan mereka seperti seorang cacing. Jadi kekuatan peraturan ini menyuruh mereka kemana dan mereka kemana. Dan mereka tidak ada otoritas. Dan mereka seperti cacing urat yang sangat lemah. Tapi Tuhan melalui Nabi memberitahukan kepada mereka, janganlah takut, aku akan membantumu. Tapi katakanlah jangan takut, jangan takut. Dan sekali lagi satu penghimbauan yang sangat yang baik, yang sangat penting. Dan mereka itu ragu-ragu, tapi berkata pada Tuhan, Tuhan masih ingatkah engkau pada saya? 70 tahun, masih ingatkah engkau pada kami, bangsa yang engkau pilih? 70 tahun masih ingatkah saya sudah dibuang di dalam Babel dengan waktu yang sangat lama? Dan hari ini berkata sama anaknya dan hambanya, jangan takut, saya akan membantumu. Jangan takut, saya menyertaimu. Dan ada peraturan baru dan juga ada permintaan baru. Jangan takut, Tuhan di sini. Dan juga berkata, orang yang bersamanya dan juga membuat dia dimusnahkan. Dan ini caci yang sangat kasihan yang kita melihat tuh bangsa Israel. Jadi cacingnya sangat kasihan. Ayat 15 sampai 20. Lihatlah, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan yang baru. Dan gigi 2 jajar. Engkau akan menggirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit akan kubuat seperti sekam. Sebenarnya ada cacing yang memilukan. Tapi Tuhan berkata, kamu bukan lagi menjadi seorang cacing, tapi engkau menjadi papan pengirik yang tajam. Itu apa itu namanya papan pengirik yang tajam? Yaitu mereka di dalam ladang itu mengambil padi dan juga mengukur ari-arinya supaya menjadikan beras dengan cepat. Dan itu memberikan banyak hasil dari padi itu. Tapi dia berkata, sebenarnya saya tidak ada tenaga. Saya tidak ada air, tidak ada makanan. Saya ada rakyat yang biasa. Tapi Tuhan berkata padanya, kamu akan mendapatkan satu persediaan makanan yang banyak. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Tapi Tuhan berkata, saya menyertaimu. Dan yang beragam. Ya, satu mukjizat yang terjadi. Ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tapi Tuhan berkata akan membuat satu aliran air. Di tempat yang tidak ada air, tapi Tuhan akan membuat mata-mata air. Aku akan membuat sungai-sungai memancarkan di atas bukit-bukit dan yang gundul, dan membuat mata-mata air yang membuat dengan dataran. Dari dalam padang gurun akan menanam macam-macam pohon dan juga membuahkan buah-buah yang berbeda. Kenapa bisa mujizat ini bisa terjadi?
ayat 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami. Karena mukjizat ini ada mukjizat yang alami. Dan juga mengetahui, memperhatikan bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Bukan kamu yang mengandalkan kekuatanmu, bukan mengandalkan tangan sendiri menciptakan. Bukan mengandalkan orang yang menciptakan, berharap yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukannya, yang berkarya melakukan mukjizat ini. Dari sini kita melihat mereka berkata, di sana mereka takut dan berkata, jangan takut, jangan takut. Dan kita menjadi hamba Tuhan, apa perbedaan kita dengan mereka? Bukannya kita melalui karena akasnya kita, jangan takut, jangan takut. Tapi Tuhan sendiri yang berbicara padamu, jangan takut. Karena mukjizat akan terjadi. Jadi mukjizat terjadi dengan alami. Saudara-saudara semua, kita di dalam gereja 611 kita mengalami satu mukjizat yang alami. Dan kita di dalam kita mengalami bagaimana padang gurun bisa menjadi memancarkan mata air. Dan kita juga di dalam ceman itu, kita bagaimana pasal Yesus berkata, lihatlah tangan Tuhan, bagaimana kita juga mengikuti Tuhan. Dan kita juga mengalami mukjizat ini. Saat kita datang ke ceman ini ya, di ceman gereja kita, gereja 611 kita mengalami banyak mukjizat di dalam ini. Kita mengalami banyak mukjizat, walaupun dalam keadaan kita sangat kacau balau, dan juga saudara-saudara semua lagi memikir bagaimana apakah kita datang untuk kebaktian bersama, kebaktian fisik. Tapi di dalam 2 tahun ini kita bisa melakukan penanaman pohon kehidupan. Kita akan bisa membangun satu gereja itu di Cawang gereja kebaikan, namanya kebaikan. Dan kemarin kita melakukan baptisan, kita membaptis 206 orang di dalam baptisan ini. Dan ini ada mukjizat yang sangat alami. Tidak usah takut, Tuhan menyertai kita. Dan juga satu hari Minggu ini ya, di dalam sekolah taman kanak-kanak melakukan kelulusan sekolah bagian taman anak-anak teman sekolah. Jadi saya adalah guru ya, mengajar, dan saya mengalami banyak sekolah yang mengalami kekurangan murid-muridnya, kekurangan murid ya, karena sekarang banyak orang yang berimigrasi, jadi mengalami bencana dari sekolah ya. Jadi banyak orang tua takut, saya takut nanti sekolah di Hong Kong bibitnya nggak bagus, dah saya nggak membawa anak saya pergi imigrasi dan sekolah di luar negeri. Nah, saya juga melihat saudara-saudara semua gereja 611 dan sekolah taman kanak 611, mereka di dalam tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan, bagaimana mereka menerima murid baru. Dan kita melihat banyak sekolah-sekolah yang ingin kekurangan murid, dan juga banyak hal tidak sekolah sampai ditutup, tapi kita gereja 611 sekolah taman kanak-kanaknya terus berkembang. Saudara-saudara semua, Tuhan menolong kita, dan Tuhan melalui mukjizat memberitahukan pada kita, Tuhan menyertai kita. Dan orang ini menghadapi masa ini dan berpikiran dan memahami, dan Tuhan berbicara pada kita. Dan semua ini saya dengan tangan saya sendiri saya melakukannya. Jadi tangan Tuhan di gereja ini, Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan juga menyertai bersama kita dengan saudara-saudara semua. Dan saya cepat kita sampai ke tema ketiga, dan sangat simple. Jadi berharap tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan kita. Dan Tuhan membuka pengadilan ini. Bagaimana di sini memanggilnya? Ya, pertama kita di dalam laut itu, di ayat pertama ya, di laut itu mereka berdebat, dan tidak ada satu pun berhala yang bisa menandingi Tuhan kita. Dan Tuhan sendiri berfirman.
Yaitu dengan cara satu ini, dengan mereka berkata dan bertanya kepada berhala ini. Dan siapakah yang tahu apa akan terjadi bencana? Dan Tuhan yang semua ini. Dan kamu datangkanlah ini bermacam-macam berkat. Supaya kita melihatnya. Kekuatan ayat 24 kita lihatlah. Sesungguhnya kamu ini ada seperti tidak ada dan perbuatan-perbuatan adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Ayat 25. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, yaitu membangkitkan Raja Persia, yaitu dia satu datang ya, dan juga membangkitannya di Babel. Dan Tuhan di sini bertanya kepada berhala-berhala ini, apakah kamu bisa begitu hebatnya melakukan satu hal pun terjadi? Tidak. Tidak ada satupun berhala yang bisa melakukan berita ini. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi sebaik saudara-saudara semua kita tahu sebenarnya kuasa kegelapan mempunyai kekuatannya. Dan siapa yang benar-benar yang memberikan berkat dan juga memberikan bencana. Dan juga siapa yang seperti ayat 27. Dan juga memberitakan berita yang baik. Hanya Tuhan kita yang berkuasa atas segalanya. Hanya hamba Tuhan yang bisa menerima berita yang baik ini. Dan benar-benar di dalam berkat dan juga bencana di depan kita. Kuasa kegelapan mempunyai kekuatannya. Ibu saya dulu waktu saya masih kecil pergi melihat tentang nujum dan juga membaca garis tarot ya maksudnya. Dan itu memberitakan waktu masa lalu saya, ibu saya pergi ke ahli nujum melihat dan sangat baik pintar ya, dan memberitakan ahli nujum memberitakan kalau tahun ini saya akan kecelakaan atau kesereot kaki saya. Dan setahu saya percaya Tuhan Yesus, saya baru tahu apa itu mujizat dan bagaimana Tuhan melindungi saya. Dan bagaimana banyak orang percaya tentang berhala ini. Tapi berkatnya Tuhan adalah berkat yang mereka dapat adalah sangat pendek, dan juga bencana yang mereka terima juga pendek. Dan sini kita melihat dalam sejarah ini kita melihat satu hal. Tidak ada satupun berhala yang lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan membangkitkan Raja Persia. Dan lebih pentingnya lagi Tuhan membangkitkan hambanya. Dan Tuhan bisa memakai rakyatnya sampai sekarang. Dan kita melihat tuh banyak yang negara bangsa yang kita terangkan itu, apakah mereka masih ada? Tapi bangsa Israel masih ada. Gereja masih ada, pohon kehidupan masih ada, dan saudara-saudara semua menjadi hamba Tuhan. Jangan takut karena Tuhan kita ada Tuhan. Ya baik. Kita menghadapi peperangan dan juga semua dalam pemberontakan. Dan dalam semua ini Tuhan dengan tangannya hanya bisa dengan mudah mengubahnya. Dan bencana yang terjadi dalam COVID ini dan juga semua ini juga akan diubah. Dan yang dulu kita bicarakan, Israel itu dalam kekeringan di dalam padang gurun, sekarang kita datang ke perekonomian kita. Tapi Tuhan berkata, tidak usah takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan, tangan kanan Tuhan hanya diubah sedikit, membuat kita berubah. Jadi saudara-saudara semua, kita hari ini menghadapi dalam pengumuman di SE bagaimana memasuki universitas. Tapi ini dan kita menghadapi ini, tapi Tuhan berkuasa. Jadi kita juga dalam kehidupan kini Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.